من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا النحو زين الفتى والفقه حليته ومن عدا منهما فاعدده في البقر البلغ حسن الفتى Recording in progress. فمن خلا منهما فاعدده في الحمور Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhal alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam al-syekh al-syarif al-himam al-alim ar-rabbani wal-arif billah as-samadani Abi Muhammad Maulana Atihami Kunun al-Idrisi al-Hasani fi kitab Qurratul Uyun nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas diberikannya taufik hidayah dan kesempatan kepada kita sehingga pada malam hari ini masih diberikan keistiqomahan untuk mengaji kitab Qurratul Uyun ini. Ini sudah di detik-detik terakhir, tinggal satu lembar lagi kita sudah khatam. Insya Allah minggu depan adalah minggu terakhir kita menghatamkan kitab Qurratul Uyun ini. Semoga ini bisa menjadi bekal bagi kita semua yang akan mengarungi mahligai rumah tangga. Dan yang sudah menikah semoga bisa diamalkan. Yang belum menikah semoga yang awal-awal ini nanti. Kalau yang akhir-akhir dari pertengahan ke belakang itu pembahasan untuk yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah pembahasan itu di awal-awal. Di part pertama, kedua, ketiga sampai keberapa awal-awal itu untuk kalian yang masih belum menikah, para mahasiswa. Kalau udah menikah pertengahan terakhir. Baik, kita sudah sampai di halaman 60 di baris paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3 dari atas. Wa tuqaddimu haqqahu ala haqqi nafsiha wa haqqi sa'iri aqaribiha. Jadi masih melanjutkan tentang kewajiban seorang istri. Kemarin kita membahas bagaimana banyak hal-hal bagaimana seorang wanita itu harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri. Di mana dia misalkan harus menjaga diri, dia harus qanaah
dengan apa yang menjadi rezekinya seorang suami. Dia harus menutupi aib suami dan lain sebagainya. Maka yang selanjutnya adalah wa tuqaddimu haqqahu ala haqqi nafsiha. Seorang wanita itu harus mendahulukan haknya seorang suami ala haqqi nafsiha atas haknya dirinya sendiri. Artinya seorang istri itu harus memprioritaskan hak seorang suami. Apa yang menjadi kebutuhan suami, apa yang menjadi keinginan suami, sekalipun itu nanti misalkan bertentangan dengan keinginannya, maka yang harus diprioritaskan adalah seorang suami. Sebagai bentuk pengabdiannya seorang istri kepada seorang suami. Ini. Jadi suami pengen, istri pengen, jangan kemudian wah keinginan saya yang harus dipenuhi. Kalau kamu ingin dipahami, dimengerti oleh suamimu, maka suami harus mengerti dulu keinginan seorang istri. Enggak. Itu kebalik. Logikanya adalah seorang istri prioritaskan dulu suamimu. Dahulukan dulu keinginan suamimu. Mengerti dulu dengan keinginan suamimu. Masalah dirimu seorang istri itu nomor 2. Karena itu adalah nilai pengabdianmu. Di sanalah jihadmu kepada seorang suami. Ya karena kan itu adalah pintunya seorang istri. Istri kalau ingin mudah untuk masuk surga, cari melalui suamimu. Dan dengan cara ini, dengan dia memprioritaskan suaminya, dan bahkan dia rela berkorban, sekalipun dirinya pengen A, tapi karena demi suaminya yang menginginkan yang B, maka dia lebih mendahulukan yang diinginkan oleh seorang suami. Ini jihad. Jihadnya seorang istri di sini. Dia harus benar-benar menundukkan keinginan hawa nafsunya, dia menundukkan egonya demi untuk mendahulukan seorang suami. Wa haqqi sa'iri aqaribiha, dan juga seorang istri itu harus mendahulukan suami dibanding hak-hak seluruh kerabat-kerabatnya, termasuk diantaranya adalah orang tuanya. Jadi kalau istri seorang wanita sebelumnya dia harus benar-benar taat patuh kepada orang tuanya, tapi pasca dia menikah maka seluruhnya berpindah kepada seorang suami, dan satu-satunya orang yang harus dia taati adalah suaminya. Orang tuanya, ayahnya bahkan ibunya itu nomor 2 setelah suami. Suami dulu baru orang tua dulu. Tapi laki-laki yang soleh, laki-laki yang cerdas tidak pernah kemudian membentrokkan antara dirinya seorang suami dengan orang tuanya. Orang laki-laki yang soleh akan memberikan kesempatan, mempersilahkan istrinya untuk dia juga berkhidmat kepada orang tuanya. Itu laki-laki yang soleh. Tapi kalau kita berbicara tentang kewajiban seorang istri, maka istri masih memiliki kewajiban untuk taat kepada suaminya dan menomorduakan orang tuanya. Makanya ada cerita ketika seorang pasangan suaminya sedang keluar rumah di zaman sahabat Nabi, suaminya keluar rumah kemudian mendengarkan keluarganya datang kasih informasi bahwa orang tuanya sedang sakit. Dia tidak bisa keluar, dia tidak mau keluar rumah karena masih belum dapat izin dari suaminya. Dulu kan nggak ada handphone, kalau sekarang ada handphone bisa calling. Dulu nggak ada handphone, dia nggak mau keluar. Datang lagi informasi bahwa orang tuanya ini dalam kondisi sekarat sudah. Minta anaknya untuk datang. Mungkin sebagai pertemuan terakhir. Anaknya masih menolak karena masih belum dapat izin dari suami. Hingga kemudian datang kabar orang tuanya meninggal dunia. Pun si istri ini, wanita ini menolak, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa menziarahi orang tuanya karena masih belum dapat izin dari suaminya. Suaminya belum datang. Ketika suami datang, baru saya dapat izin, baru saya bisa keluar rumah. Selama suami masih belum datang, istri nggak bisa keluar rumah. Jadi dia, wanita ini benar-benar memprioritaskan izin ridho dari suaminya, sekalipun kerabat-kerabatnya sedang membutuhkan. Jadi lebih memprioritaskan. Itu memang yang dilakukan. Hingga kemudian singkat cerita, suami pulang dan mengutarakan, menyampaikan, si istri menyampaikan, menceritakan semuanya. Suami ridho seandainya si istri pulang. Si istri itu pulang ke rumah orang tuanya untuk menyusul. Sebenarnya suami ridho, cuma karena suaminya tidak dihubungi, tidak tahu, maka tidak apa-apalah. Ini sudah lewat.
Lalu bagaimana Rasulullah bilang? Maka orang tuanya diampuni dosa-dosanya, mendapatkan kebahagiaan di alam kubur karena barokah dari taatnya seorang istri kepada suaminya. Maka selalu prioritaskan suami dibanding semua keluarganya. Kecuali suaminya memerintahkan kepada hal-hal yang maksiat. Mutanadzifatan fi nafsiha. Seorang istri juga harus selalu bersih, mensucikan diri, bersihkan diri. Jangan sampai seorang istri itu kemudian di dalam rumahnya kumuh, koproh atau jorok begitu, nggak bersih. Jangan sampai. Dia selalu membersihkan diri. Saat ini kita sedang dihadapkan dengan wanita-wanita yang seandainya dia mau keluar rumah, dia tampil maksimal. Pakainya, stylenya benar-benar yang terbaik, yang paling bagus, dengan make upnya, dengan wangi-wangiannya. Sementara ketika di rumah, dia tampilannya biasa saja. Ini kan terbalik. Ini terbalik wanita saat ini. Harusnya dia kalau keluar rumah biasa-biasa saja, tapi di depan suaminya dia berdandan cantik, memakai wangi-wangian dan menggunakan pakaian terbaiknya. Harus begitu. Mutanadzifan, harus bersih diri selalu. Musta'iddatan fil ahwali kulliha. Dia selalu siap di dalam semua keadaan. Litamattu'i biha. Untuk seorang suami itu menggaulinya. Artinya istrinya harus selalu siap, selalu ready. Kapan suami butuh, dia siap. Harusnya suami butuh masih menunda, besok saja, nanti saja, atau saya lagi. Jangan. Mustaidah. Istri harus selalu siap. Kapanpun suami pengen, kapanpun suami mau, layani. Tamatu itu ya hubungan suami istri. Insya Allah ketika suami mau. Ya ketika suami pengen, suami memerintahkan ini, seorang istri dalam segala dimensi maknanya ya sebenarnya. Bukan hanya dalam masalah hubungan suami istri, tapi dalam hal apapun ketika suami memerintahkan dia harus selalu siap seorang istri. Musyfiqatan ala auladiha. Seorang istri juga harus memiliki kasih sayang kepada anak-anaknya. Hafidatan li sirri alaihim. Seorang istri juga harus selalu menjaga rahasia-rahasia mereka, para anak-anaknya, para suaminya. Dia harus menjaganya. Punya anak, anaknya punya aib, dijaga. Qasiratal lisani ansab bil auladi. Pendek lisan, artinya nggak cerewet, nggak banyak ngomong. Ansab bil auladi, dari mencela anaknya. Artinya kalau anak berbuat salah, anak itu kan masih labil, masih belum tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, masih belum tahu. Ketika anak ini melakukan kesalahan, maka jangan kemudian dicela, jangan kemudian dicaci, dimaki, jangan, tapi dididik, diberitahu, jangan kemudian dicela. Karena kalau kita mencela anak, doanya ibu kan mustajab, nanti beneran terjadi, naudzubillah. Kamu goblok, nanti jadi beneran jadi goblok anaknya. Kamu gila, jadi gila beneran nanti anaknya. Tapi gimana kalau anaknya salah? Semoga Allah jadikan kamu anak yang cerdas. Semoga Allah jadikan kamu anak yang soleh. Kita kan anaknya salah, doakan yang baik, bukan kemudian dicaci, dimaki. Itu seperti itu seorang wanita itu. Itu wanita. Sekarang muraja'atul zauji. Sekarang kita kembali kepada seorang suami. Sebelumnya di awal kita ngebahas tentang bagaimana kewajiban-kewajiban seorang istri. Sekarang kita bahas kepada suami. Jadi kitab ini tidak hanya menghakimi seorang wanita, tapi juga bagi laki-laki apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki, apa yang menjadi kewajiban laki-laki. Jadi fair, nggak hanya wanita aja yang kemarin disinggung, tapi laki-laki juga. Wa min adabin, termasuk adabnya bagi seorang suami itu ayu asyira zaujatahu bi husnil khuluqi. Hendaknya seorang suami itu menggauli, berinteraksi dengan istrinya itu bi husnil khuluq, dengan sebaik-baiknya akhlak, dengan akhlak yang baik, dengan lemah lembut. Kalau misalkan mendidik dengan didikan yang baik, bukan juga dengan caci maki, bukan juga dengan kekerasan, bukan dengan kekasaran juga, enggak.
dengan cara yang baik, husnul khuluq, sebaik-baiknya akhlak. Wa yasbiru alal adha, dan seorang laki-laki itu juga harus sabar di dalam menghadapi seorang wanita. Alal adha, menyakiti, ketika seorang istri itu menyakiti. Istri itu, wanita itu kan identik dengan banyak berbicara, atau bahasa kasarnya itu adalah cerewet. Itu adalah identik dengan seorang wanita. Ketika wanita kita sedang cerewet, istri kita kemudian sedang marah, maka laki-laki bukan kemudian dia menimpali, malah kemudian memarahi, enggak, tapi dia bersabar. Sekelas Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau yang bahkan dirinya itu ditakutin sama setan lari ketika ada Sayyidina Umar, tapi ketika di hadapan istrinya bagaimana? Dia sabar. Istrinya marah-marah, dia sabar, dia menerima. Itu Sayyidina Umar. Maka kita belajar dari hal ini. Sabar ketika istri kita cerewet, ketika istri marah, ngomel, banyak ngomelnya. Sekalipun dirinya salah, tetap menyalahkan kita, sudah sabar. Ini bagian jihadnya seorang suami. Wa iyakuna haliman inda ghadabiha. Seorang suami itu juga harus sabar, harus lemah lembut, harus tenang ketika istrinya sedang marah. Kalau istri marah, kita tenang laki-lakinya. Sekalipun istri itu nggak boleh marah, istri itu nggak boleh kemudian bersikap kasar kepada seorang suami, nggak boleh. Harus beradab, istri harus beradab, menjaga adab kepada seorang suami. Menggunakan bahasa-bahasa yang lemah lembut sebagaimana pada pertemuan sebelumnya. Nah, ketika ternyata punya istri yang dia adalah cerewet, marah, gimana? Sabar dan tetap bersikap lemah lembut. Wala yumazihaha bima fihi jufa'un wa khusyunah. Dan juga seharusnya seorang suami itu tidak bercumbu rayu, dia tidak terlalu banyak bergurau dengan istrinya dengan cara yang kasar dan asing. Artinya kita boleh berinteraksi dengan istri kita, guyon, gurau dengan istri kita, boleh, tapi dengan tidak cara yang kasar, dengan tidak cara yang asing-asing dalam artian yang membuat dirinya itu kemudian tersinggung. Jangan menyinggung seorang istri dengan candaan kita. Artinya kita harus benar-benar menjaga bagaimana istri ini tidak tersinggung, tidak baper dengan gurauan kita. Baper dalam artian yang baper yang dia membuat dirinya marah. Ya. Kemudian wa yakuna guyuran, hendaklah seorang suami itu juga pecemburu. Cemburu itu adalah sesuatu yang lumrah. Cemburu adalah sesuatu yang normal dan diharuskan bagi seorang suami harus cemburu. Maka dayus, ketika ada seorang suami, dia tidak cemburu ketika melihat istrinya ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahram. Dia bersanda gurau dengan laki-laki, dia membuka auratnya. Kemudian laki-laki ini nggak cemburu, maka dayus, katanya Rasulullah. Maka perlu cemburu, tapi juga bukan cemburu buta. Cemburu yang ada standarnya. Cemburu yang memang misalkan ketika dia buka aurat, ketika dia bersama laki-laki yang bukan mahram, cemburu wajib. Tapi kalau cemburu yang tanpa alasan, maka enggak, bukan cemburu buta. Wa ayyam na'aha minal khuruji ra'san. Dan hendaknya seorang suami itu boleh seorang suami itu melarang istrinya untuk keluar rumah sendirian. Dan memang ini nggak boleh. Istri wanita keluar rumah tanpa ada mahram atau tanpa ada suami itu nggak boleh, haram hukumnya. Maka seorang wanita ada dua. Wanita itu boleh keluar rumah dengan dua syarat. Satu, bersama mahramnya atau bersama suaminya. Yang kedua, bersama wanita-wanita yang bisa dipercaya. Artinya bisa dipercaya istri kita, wanita ini aman bersama rombongan wanita-wanita lain. Baru boleh. Tapi kalau seandainya dia sendirian nggak boleh. Dan kita boleh untuk melarangnya. Maka bahkan wajib untuk melarang istri. Nggak boleh keluar rumah kecuali ditemani sama suaminya, ditemani dengan mahramnya. Kalau istri tetap keluar, maka dia nuzus. Kita udah ngelarang, jangan keluar rumah sendirian. Bareng saya, bareng suami, atau bareng siapa mahramnya adiknya. Ternyata istri nggak mau, dia tetap keluar. Maka istri nuzus.
Nuzuz nggak wajib dikasih nafkah, nggak wajib dikasih uang makan, nggak wajib. Jadi memang artinya seorang wanita itu benar-benar harus menjaga dirinya, kehormatannya. Fa inna tarrat lil khuruji, kalau seandainya memang terdesak untuk keluar rumah, memang mengharuskan keluar rumah emergensi, maka alimha, maka seorang suami harus mengajarkan kepada seorang istri itu syurutahu, kepada syarat-syaratnya seorang istri boleh keluar rumah. Oke, kamu boleh keluar rumah dengan syarat-syarat ini. Misalkan keluar rumah dengan mahramnya, boleh dengan mahramnya atau dengan teman-temanmu yang wanita, ya sama-sama muslim, boleh. Biantah ruja, misalkan juga biantah ruja, kamu boleh keluar torofayin siang, misalkan kamu boleh keluar tapi di pagi hari atau sore hari boleh. Fi ahshan, dengan menggunakan paling kasar atau baju, artinya menggunakan baju yang dan jangan menggunakan baju-baju yang terlihat mewah atau terlihat bagus, jangan pakai baju biasa. Bahasa di sini khosyan itu kan kasar, paling kasar, atau mungkin kalau sekarang paling jelek, yang kusut, bukan yang rapi, yang bagus. Wa arkhiha khalfaha shibran aw dira'an, dan hendaklah wanita itu ketika dia keluar, dia memanjangkan pakaian belakangnya 1 jengkal atau 1 diro. 1 diro ini segini, 1 jengkal, 1 diro. 1 meter, enggak nyampe 1 meter ya, 1 diro. 1 lengan dengan ukuran normal. Dipanjangkan, artinya apa namanya ya? Sampai menyentuh tanah begitu. Sehingga tertutupi semua bagian. Wa in tamshi fi tarafi wa in tamshiya fi tarafit tariqi, dan hendaklah wanita itu juga berjalan pinggir jalan, artinya jangan kemudian di tengah jalan, artinya gimana ya, dia berjalan di pinggir jalan. Kalau sekarang sulit untuk dibayangkan, karena kalau orang jalan memang di pinggir jalan, kalau orang jalan di tengah jalan bisa ditabrak kan begitu, pinggir jalan. Dalam artian kalau di Yaman Tarim itu ibaratnya jalan yang dilalui oleh laki-laki, wanita tidak berjalan di jalan yang dilalui oleh laki-laki. Jadi wanita-wanita Yaman Tarim yang masih dia terjaga, dia kalau lewat cari jalan yang tidak dilalui laki-laki, jauh dari pandangan laki-laki, di pinggir jalan itu. Begitu kalau wanita-wanita Tarim. Mungkin begitu kurang lebih pemahamannya. Wa alla yakuna alaiha rihut tayyibih, dan hendaklah seorang wanita itu tidak menggunakan, alla yakuna, dan hendaklah tidak ada alaiha bagi seorang wanita rihut tayyibih, wangi yang enak. Wanita kalau keluar rumah, istri kalau keluar rumah gak usah pakai wangi-wangian. Wangi-wangian itu hanya digunakan di depan suami, bukan di depan laki-laki lain. Jangan kebalik, depan suaminya nggak pakai wangi-wangian, kalau keluar rumah sudah pakai wangi-wangian yang mahal-mahal lagi. Kalau mau keluar rumah mandi, kemudian pakai make up, kemudian menggunakan wangi-wangian baru keluar. Pulang dari luar setelah ketemu dengan orang-orang, langsung bertemu suaminya biasa aja. Tidak kemudian mandi, tidak kemudian memperbagus penampilannya, tidak kemudian menggunakan wangi-wangian. Kebalik. Ini wanita saat ini, ini wanita kita saat ini. Kebalik. Jadi kalau kita keluar rumah biasa aja, wanita maksudnya keluar rumah biasa aja, bertemu suami baru maksimalkan tampilanmu dengan menggunakan pakaian-pakaian yang terbaik sudah, yang kemudian bisa menggairahkan suamimu. Itu ibadah. Wala takshifa syai'an min jasadiha, hendaklah seorang wanita istri ketika dia memang keluar rumah kasih tahu untuk tidak membuka apapun dari jasadnya, dari badannya. Jangan sampai dibuka. Kalau kita konsisten dengan Imam Syafi'i, tutup semua wajah, semua jasadnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk wajah, menggunakan cadar. Bahkan kalau di Mekah itu sampai mata-matanya pun juga tertutup.
tertutup menggunakan kain yang tipis, dia masih bisa melihat. Sampai segitunya kalau kita konsisten dengan Imam Syafi'i. Semuanya harus tertutup. Wa min adabihi, ini seorang wanita mau keluar dan ketika dalam kondisi terdesak, ini ngajarin istrinya untuk seperti ini. Jadi poin-poin ini hendaklah diajarkan oleh kaum laki-laki kepada istrinya. Dan ayuhajjiba zawjatahu an aqaribihi ka akhihi wa ammihi. Termasuk adabnya suami itu adalah menghijab atau menutupi istrinya dari kerabat-kerabatnya seperti saudara dan pamannya dan kerabat-kerabat lainnya. Jadi kita punya istri, jangan kemudian oh karena ini adalah saudaranya, iparnya, pamannya sehingga istrinya membuka aurat di depan mereka, ke depan iparnya. Jangan. Tetap istri itu wajib menutup. Si suami wajib memerintahkan istri untuk menutup dirinya dari pandangan kerabat-kerabatnya, sekalipun kerabatnya, sekalipun adiknya sendiri, tetap wajib untuk menutupi. Artinya seorang suami wajib untuk mengajari istrinya, memerintahkan istrinya untuk menutup diri. Jangan dibuka auratnya di depan mereka. Bukan mahramnya. Iya, tapi mahramnya ghairu ta'bid, ipar masih haram untuk melihat auratnya. Kemudian ghairu ta'bid artinya apa? Ketika dalam kondisi masih dinikahi oleh saudaranya kan nggak boleh dinikahi. Tapi ketika udah cerai boleh dinikahi oleh iparnya. Itu mahram ghairu ta'bid, ipar. Wa ayyu'allimaha at-tauhid. Seorang suami juga wajib mengajari istrinya at-tauhid. Pelajaran tauhid, teologi tentang mengesahkan Allah, tentang ilmu-ilmu ya tauhid ya, paham ya ilmu tauhid, teologi itu ilmu kalam, wajib mengajari mereka. Wal faraidah, mengajari tentang kewajiban fardu, ya sholatnya, ya puasanya, ya zakatnya, seorang suami wajib mengajarinya. Wa ahkamal haid wan nifasi, seorang suami wajib mengajari tentang bab haid, bab nifas kepada istrinya. Kalau nggak tahu, maka jangan cegah istrimu untuk belajar kepada ustadz-ustadzah di luar sana. Boleh. Wa nahwadhalika dan lain sebagainya terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang manusia, maka wajib untuk diajarkan kepada si istri. Wa ya'dila bain azwajihi, dan seorang suami juga wajib untuk adil di antara istri-istrinya. Nah, ini sudah masuk dalam bab poligami nih. Kalau ternyata suaminya punya beberapa istri, punya 2, 3 atau bahkan 4 istri, maka suami wajib berlaku adil. Wala yamilu ila ba'dihinna, dia nggak boleh condong kepada salah satu dari istri-istrinya, lebih condong kepada ininya. Artinya tidak pilih kasih, punya 4 istri pilih kasih di antara 4, nggak bersikap adil, itu nggak boleh, haram hukumnya. Kama ayati, sebagaimana keterangan yang akan datang. Nanti akan ada penjelasan tentang bab poligami. Wa ayyu'addibaha, hendaklah seorang suami itu juga harus mendidik istrinya, mendidik dengan akhlak yang baik, mendidik tentang akhlak bagaimana yang baik dengan segala dimensi maknanya. Tentang bagaimana cara dia berbicara, bagaimana dia bertingkah laku, bagaimana dia bergaul, didik istri. Ini juga bagian dari kewajiban seorang suami. Wa ya'idhaha, seorang suami. Wa ayahjubaha in khalafat amrahu, dan boleh bagi seorang suami ayah juraha untuk mendiami istri, mendiami atau meninggalkan istri, gak usah ngomong sama istrinya sebagai bentuk apa namanya ya, didikan kepada istri. Wa itribaha, dan juga bahkan boleh untuk memukul istri in khalafat amrahu, ketika istri itu membangkang kepada perintah suami. Kita para laki punya istri, nyuruh istrinya, kemudian istrinya bangkang, maka kita boleh untuk mendidik dengan cara tidak ngomong dengan dirinya.
nyuekin, nggak balas WA-nya, kemudian nggak mau bertemu atau bahkan pisah tidur. Istrinya tidur di kamar depan, tidur di kamarnya, kita pindah kamar depan atau kamar tamu. Boleh, dalam rangka untuk didikan pada istrinya supaya istrinya itu mau taat, tidak membangkang. Bahkan juga boleh memukul, tapi pukulan yang tidak menyakiti ya, tidak pukulan bukan pukulan yang apa namanya, yang menyiksa, enggak, pukulan yang mendidik. Tidak boleh kemudian menggunakan kuat tenaga, enggak. Dan kemudian alat yang digunakan adalah mancelin itu yang dipukul pakai kayu siwak, itu yang digunakan sebagai di Udah lor weteng buke. indona ifadatahu. Ketika seorang suami itu memang menduga ada faedahnya dengan kita bersikap dingin kepada istri, dengan kita bersikap atau bahkan memukul seorang istri, kita menduga ini akan ada efek jerak kepada si istri sehingga dia tidak mengulangi hal lagi, itu boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Wa amma iqamatul baiti bi kulli ma taqdiru alaihi. Adapun mendirikan atau melaksanakan atau mendirikan rumah atau melaksanakan tugas rumah bi kulli ma taqdiru alaihi, dengan segala sesuatu yang istri mampu melakukannya, minta tabkhin, dari memasak, wa tandifin, dan membersihkan, munawihima, dan lain sebagainya. Fa inal insana law lam takun lahu syahwatul wiqa la ta'adzarul aisyu fi manzilihi wahdah. Maka sesungguhnya manusia ketika seandainya dia tidak punya syahwat untuk bersetubuh, maka dia sulit untuk hidup di rumahnya sendirian. Ini Allah alam maksudnya bagaimana, agak bulat ini sebenarnya, karena antara syarat dengan jawab itu kurang korelasi, kurang nyambung menurut saya. Tapi ala kul hal, ini saya kurang jadi PR ini saya tidak terlalu mengerti dengan mafhumnya, dengan maksudnya, karena antara syarat dengan jawab ini kurang sinkron. Artinya begini, sebenarnya dalam term fikih, memasak, membersihkan rumah itu adalah tugas seorang suami. Itu adalah tugas seorang suami. Ketika misalkan seorang istri mau melakukan hal itu, maka ini adalah bentuk pengabdian seorang istri kepada seorang suami. Ini sesungguhnya kan dalam mindset kita, memasak, bersih-bersih rumah, ngepel, nyuci, itu adalah tugas seorang istri. Padahal bukan. Ini tugasnya seorang suami, kewajiban seorang suami. Tapi seandainya istri itu mampu melakukan, maka itu adalah suatu kebaikan. Dan seandainya manusia itu tidak bisa untuk hidup sendiri. Manusia sulit untuk bisa dia tinggal sendirian. Kenapa? Karena dia itu membutuhkan yang namanya saluran untuk menyalurkan keinginan biologis. Dia itu punya nafsu. Nafsu ini kalau seandainya tidak diletakkan pada yang halal, maka dia akan terjatuh pada yang haram. Maka dengan keberadaan wanita ini, dia bisa menundukkan hawa nafsu kita, bisa menyalurkan keinginan biologis kita. Walam yatafarraqu lil ilmi wal amal, dan dia tidak konsentrasi terhadap ilmu dan amal. Wallahu a'lam. Fal mar'atu sholihatu al muslihatu lil manzili aunun 'alad dini. Nah, adapun wanita yang soleh, yang solihah, wanita solihah, al muslihah, yang muslihah. Ada solihah, ada muslihah. Solihah itu hanya baik pada dirinya sendiri, muslihah itu baik kepada yang lainnya, kepada sekitar. Rasulullah ketika jadi rajulun soleh, ketika lagi-lagi soleh, maka dia menjadi orang yang terpercaya, yang paling disukai, disenangi oleh masyarakat, termasuk kafir Quraisy. Karena Rasulullah adalah orang yang soleh. Tapi ketika dia menjadi musleh, menjadi orang yang dia memperbaiki dari agamanya,
muslih dari memperbaiki semuanya, maka dia Rasulullah menjadi orang yang kemudian dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi musleh itu tingkatannya lebih tinggi daripada soleh. Nah, begitu juga wanita soleh, wanita muslihah itu lebih bagus daripada wanita solehah. Wanita solehah dia hanya solehah pada dirinya, kalau muslihah dia bisa memperbaiki, bisa bermanfaat kepada yang lainnya, bisa memperbaiki keadaan rumah, bisa memperbaiki semua orang, lingkungan, itu muslihah. Adapun wanita yang soleha, yang muslihah, lil manjili, kepada rumahnya, muslihah dia bisa memperbaiki rumahnya, aunun alad dini. Sesungguhnya itu adalah pertolongan kepada agama. Artinya wanita-wanita yang dia itu muslihah, yang dia itu bisa memperbaiki rumahnya, dia bisa membantu suaminya dalam memasak, bisa membantu rumah, ngepel dan lain sebagainya, maka ini bisa menjadi penolong terhadap agamanya. Artinya dia bisa menjadi bekal-bekal akhirat. Sumakola kemudian Musanif mengatakan watib bima amfaqat nafsan ya fata wa'dil bima tamliku sahibata. Watib dan baiklah engkau nafsan dirimu bima terhadap sesuatu amfakta yang engkau nafkahkan ya fata wahai pemuda, wa'dil dan berlakulah adil bima dengan sesuatu tamliku yang engkau miliki sahihai sahabatku sahabata menetap. Artinya jadilah kamu itu orang yang baik terhadap apa yang telah engkau infakkan kepada istrimu, dan jadilah engkau yang berlaku adil kepada istri-istrimu. Wala fi nasihati dikatakan dalam kitab An-Nasihah, wajib dan wajib antakuna ada nafsuhu dirinya seorang suami itu thayyibatan adalah baik, senang bin nafaqatih dengan nafkah yang ia keluarkan alaiha kepada seorang istri. Kita harus senang, kita harus bahagia ketika kita bisa memberikan nafkah kepada seorang istri. Jangan terpaksa kita ngasih nafkah. Wajib untuk kita senang dan bahagia ketika memberikan nafkah itu. Li'anna dzalika minal wajibati, karena memberikan nafkah itu adalah bagian dari kewajiban-kewajiban seorang suami. Kita wajib ngasih nafkah dan kita harus senang. Fayu jaru alaiha, maka ketika kita senang dan bahagia memberikan nafkah kepada seorang istri, kita akan diberikan pahala atas nafkah yang telah kita keluarkan. Wala yaf'alu dzalika ala istiqrahin. Artinya seorang laki-laki itu tidak boleh memberikan nafkah ala istiqrahin atas dasar terpaksa. Wa takallufin dan memaksakan diri. Enggak boleh kita ngasih nafkah karena kita terpaksa. Kita terpaksa ngasih nafkah kepada istri atau memaksakan diri ingin ngasih nafkah. Wa juryan ala muqtadal adati, dan juga tidak melakukan karena menjalankan kebiasaan atau tradisi. Karena tradisinya kalau di masyarakat itu ketika sudah menikah suami itu ngasih ke istri. Karena tradisinya seperti itu, kita kemudian ngasih. Jangan melakukan hal yang semacam itu. Jangan terpaksa, jangan memaksakan diri, dan juga jangan karena ikut tradisi. Karena idza yahsululahu bidzalika bara'atu dimmatihi faqat. Karena kalau hanya itu yang dilakukan, niatmu hanya untuk ngasih karena ikut tradisi, anak terpaksa ngasihnya, maka kamu hanya bebas tanggung jawab saja, tapi nggak ada pahala. Kita nggak ada pahala, kita ngasih karena terpaksa. Ya sudah, sukutul wujub saja, gugur kewajiban, tapi nggak ada pahalanya. Sama halnya dengan ketika kita sholat. Kita sholat itu kan harus khusyuk. Harus khusyuk. Kalau kita sholatnya cuma sholat sekedar syarat rukun dipenuhi tapi nggak ada khusyuk, maka di sana hanya gugur kewajiban saja. Ada pahala nggak? Nggak ada pahala. Dari Allahu Akbar sampai tahiyat semuanya nggak ada khusyuk sama sekali. Semuanya kita membayangkan hati kita, pikiran kita ada di mana-mana. Yang penting syarat rukun, ruku, sujud semuanya hanya itu aja. Maka nggak ada pahalanya, tapi gugur kewajiban. Begitu juga kalau kita hanya ngasih saja, tapi kita tidak berbahagia, tidak bangga, kita cuma hanya juga
terpaksa hanya ikut tradisi, ya udah, hanya sukutul wujub, gugur kewajiban, tapi nggak ada pahala. Wafil Bukhari dikatakan oleh kita Al Bukhari an Sa'ad bin Ibni Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah bersabda, annaka, sesungguhnya engkau, lan tunfiqah, kamu tidak akan menafkahkan nafaqatan, akan satu nafkah, tabtagi biha wajhallah, yang engkau berharap dan dengan nafkah itu untuk mendapatkan keridhaan Allah, illa ujirta biha, sehingga kecuali kamu akan diberikan pahala biha, dengan nafkah itu, hatta ma taj'alu fi fami imra'atika, hatta sampai sesuatu taj'alu yang engkau beri, yang engkau jadikan, fi fami imra'atika, pada mulut istrimu. Artinya seorang suami, tidaklah seorang suami itu menafkahkan harta, memberikan harta kepada seorang istri, melainkan Allah akan berikan dia pahala. Bahkan sesuatu yang engkau berikan kepada mulut istrimu itu, sesuap nasi yang kau berikan kepada istrimu, itu semuanya akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqaddamat lana ahaditsun fi fadli nafaqati, dan sudah berlalu terkait dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan nafkah, min halalin, dari harta yang halal, bin niyatis sholihah, dengan niat yang soleh. Itu sudah lalu, kita sudah pernah membahas tentang itu semua. Tinggal kita flashback kembali. Wa qaluhu wa'dil wallahu a'lam bisawab. Mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Targetnya kita sampai khotimatun, tapi karena masih lumayan lama ini juga pembahasannya agak seru nih nanti, karena tentang poligami. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada malam hari ini, dan kita mungkin juga akan dengan redaksi yang agak banyak, mungkin kita jadikan 2 pertemuan lagi, bisa diatur kapan waktunya ya, sebelum kita puasa, sebelum Ramadan, kita target sudah hatam. Ya bisa nanti, kalau saya lihat ke kalender, kita nanti puasa itu kalau nggak salah tanggal 3. Ya bisa, minggu depan masih bisa, kemudian minggu depannya lagi kita taruh di malam sebelum malam Ramadan, supaya bisa hatam. Karena ternyata masih banyak yang akan kita bahas nih tentang poligami, dan khotimatun baru selesai. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustaz. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan untuk pengajian pada malam hari ini. Ayo dek nyimpulin Siti. Monggo bisa open mic dan juga di kolom komentar. Monggo teman-teman. Mesti atur. Kayak ngatur nak ada HP. Kadang HP ku lho wis diatur. Yo kadang rakna yo. Monggo teman-teman. Mau bahas tentang apa ini? Hak-hak suami, kewajiban istri. Kok Mas, ini kan mau puasa, gimana hukum ya, maaf di luar pembahasan ini kan mau puasa, gimana hukumnya orang yang sengaja meminum obat agar tidak menstruasi bagi wanita? Kok maaf belum ini. Ustadz mau tanya Ustadz. Cuman di luar pembahasan sebelumnya, mohon maaf Ustadz. Ini kan mau bulan Ramadan ya Ustadz. Nah, misal nih hukumnya seorang wanita atau perempuan karena dia ingin sekali 30 hari penuh itu ikut berpuasa, terus kemudian ia mengonsumsi obat untuk agar tidak haid atau semacamnya, itu hukumnya seperti apa Ustaz? Ustaz kamu nih Mic-nya Ustaz nih.
menggunakan obat-obatan untuk menunda haid itu bagaimana? Kalau ada kebutuhan, misalkan ya kayak supaya puasanya penuh, itu saya pernah membaca, saya lupa di kitab apa, itu boleh dilakukan. Sama halnya ketika misalnya ketika mau melakukan ibadah haji atau ibadah umroh, itu kan orang yang sedang haji atau umroh dia itu menggunakan obat-obatan yang bisa menunda haidnya. Gimana hukumnya? Boleh, itu boleh dilakukan. Tapi kalau untuk yang puasa itu baiknya, karena itu adalah tamu bulanan atau memang kebiasaan seorang wanita, maka jalani, itu fitrahnya wanita. Sudah fitrahnya wanita, dia haid, maka biarkan sudah dengan haidnya. Karena dengan dia haid pun, ketika dia haid kemudian dia tidak berpuasa, itu juga bagian dari ibadahnya dia. Loh, kenapa kok bisa dianggap ibadah? Ya iya, karena dia tidak puasa karena dia taat kepada agama, bahwa dalam Islam kalau dalam kondisi sedang tidak suci dari hadas besar, dia nggak boleh, artinya sedang haid nggak boleh berpuasa. Dia taat, maka ada pahala juga. Begitu. Boleh menggunakannya, boleh-boleh saja. Begitu, Mas. Terima kasih Ustaz. Gimana Mas Irfan? Saya Monggo teman-teman yang ingin bertanya lagi silahkan bisa open mic sama kolom komentar. Monggo. Tanya Ustaz. Oh, Monggo. Ya begini Ustaz. Sebelumnya maaf Ustaz udah tanya. Saya pengen bertanya, tadi di kitab itu banyak yang dijelasin tentang bukan larangan ya, tapi sifat kewajiban istri. Misalnya kalau nggak disuruh keluar sama suaminya, jangan keluar gitu, dan semacamnya lah intinya. Yang itu bentuk, kalau menurut aktivis perempuan itu nggak ada kesetaraan gender di sana Ustaz. Nah kira-kira Ustaz, saya pengen mendiskusikan hal ini, dan saya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya Islam itu demokratis sebenarnya Ustaz. Saya pengen berargumen begitu ke teman-teman perempuan. Nah kira-kira dalil apa yang cocok untuk saya gunakan dari perspektif Islam mengenai hal-hal yang tadi dijelaskan Ustaz, yang tentang larangan istri ke sini dilarang oleh suaminya, nggak boleh gitu, dan semacamnya, yang itu bersifat mengekang atau tidak ada kebebasan untuk perempuan itu sendiri Ustaz. Cuma itu aja Ustaz. Baik, terkait dalil begini. Jadi memang sekarang ada aktivis gender, ada orang yang dia mengatakan emansipasi wanita atau apalah bahasanya, yang dia mau menyetarakan antara wanita dan laki-laki, yang katanya wanita itu juga bisa seperti laki-laki, dalam artian dalam masalah tugas, dalam masalah pendidikan, dalam masalah kedudukan menjadi hakim atau menjadi politikus, kebebasan berekspresi itu sama, intinya sama. Maka tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi memang Islam itu yang sebagaimana yang telah disampaikan tadi, Islam itu benar-benar melindungi seorang wanita untuk dia keluar rumah. Untuk dia keluar rumah, jadi memang tugasnya wanita itu di dalam rumah. Kalau kemudian dia keluar rumah, maka boleh dengan syarat-syarat yang tadi. Adapun dalilnya, ada hadis, ntar saya cari. Coba lihat di maktabah. Takok apa? Dalil tentang Enggak itu buku. Aceng. pingin-pinginnya.
Gila, puasa terus lagi pengennya. Coba di kita Al-Ahzab 33. Mbak Rika mungkin jelas gaya cat bisa nih. Nanti coba akan saya carikan gininya, belum ketemu di maktabah ntar. Karena harus cari kunci katanya dulu untuk mencari dalilnya itu. Tapi ada hadisnya, saya pernah mendengar tapi lupa redaksinya, yang dimana memang wanita itu nggak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izin dari suaminya. Kalau dengan kepentingan tertentu pun itu juga atas dasar izin dari suaminya. Memang kita perlu ya berdiskusi mengenai dalil juga dari mereka yang mengatakan bahwa wanita itu memiliki kebebasan sebagaimana laki-laki, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk keluar rumah, kebebasan untuk berkarir, kebebasan untuk ngapa-ngapain aja sama dengan laki-laki kebebasannya. Maka kita perlu untuk menelaah kembali dalil yang mereka bawa. Kita juga harus menelaah dan mengkaji kembali dalil apa yang mereka bawa. Karena sejauh ini saya sendiri masih belum pernah membaca terkait kebebasan wanita dalam berekspresi, kebebasan mereka keluar rumah. Wallahu a'lam. Nanti akan saya cari kembali terkait dengan dalilnya ini, Mas ya. Nggih, Ustaz. Baik, ini ada pertanyaan dari kolom komentar, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebelumnya Ustaz melenceng sedikit nih. Mau tanya, gimana kalau pas puasa, terus istri lagi pengen-pengennya, apa boleh kita sebagai suami itu menolak ajakan beliau? Makasih sebelumnya Ustaz. Gitu. Wajib menolak. Baik istri yang pengen atau suami yang pengen, pas lagi puasa Ramadan, wajib menolak. Bukan boleh lagi, wajib ya. Kalau malam hari Kenapa kok bisa wajib? Ya karena ini puasa wajib. Karena ini beda kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah ya boleh-boleh saja. Kalau puasa wajib, kalau misalnya si suami nih, misalkan suami yang pengen, karena pada biasanya kan suami yang hyper. Si istri dalam artian si istri itu kalau pengen tuh nggak, gimana ya bahasanya, yang minta duluan tuh jarang. Selalu suami biasanya yang giniin dulu. Nah, kalau misalkan terlepas siapa suaminya atau si istrinya yang pengen, wajib untuk menolak. Ketika si suami yang pengen, suaminya misalkan yang pengen, padahal si istri lagi puasa Ramadan, gimana? Wajib menolak. Kalau seandainya memaksa, wajib untuk menolak. Dan kita nggak wajib taat, wanita tidak wajib taat untuk melayani suaminya ketika di bulan puasa Ramadan, di siang bulan puasa Ramadan, nggak wajib. Nanti dianggapnya nuzul, Ustaz. Enggak, tidak dikatakan nuzuz. Kenapa? Kembali kepada yang kemarin, bahwa seorang istri hanya wajib mentaati suaminya pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat maka tidak boleh taat. Dalam hal ini puasa Ramadan itu wajib, bahkan ditegaskan dalam Al-Quran. Kalau kemudian suaminya memerintahkan untuk melakukan hubungan, padahal itu adalah bertentangan dengan kewajiban syariat, maka tidak wajib taat dan wajib untuk menolaknya. Seperti itu. Dan bahkan kalau ternyata melayani gimana? Maka si suami nanti kena kafaratul uzma, wajib untuk memerdekakan budak. Nggak mampu, wajib ngasih 60 orang miskin. kok seru ya Mas? Udah sih gerak-gerak.
gede nih headsetnya. Ustaz Mas Gonggon. Udah. Gitu. As-samatu hawaka laha arjuhu. Monggo Ustaz. Ya, begitu ya. Jadi wajib untuk ditolak. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi? Ustadz, Ini, Ustaz. izin Ini tadi feedback. ada. Ya, Monggo. Gini, tadi kan wajib menolak kan ya, bukan hanya ya memang wajib menolak kalau itu bertentangan dengan syariat. Kalau gini Ustadz, bercabang ke pertanyaan baru sih. Misal istri itu tidur, sedangkan suaminya hyper kan. Sedangkan si suami kalau udah nafsu kan biasanya dibutakan dari kesadaran kalau itu lagi bulan Ramadan kayak gitu. Bukan berarti dia lupa itu bulan Ramadan, tapi dibutakan oleh nafsunya kayak gitu Ustaz. Istri lagi tidur tiba-tiba ya kalah Ustaz. Itu gimana, istrinya itu batal nggak puasanya? Dan misal pertanyaan lanjutan, kalau perempuan yang diperkosa di waktu puasa Ramadan itu gimana Ustaz? Apa dia juga dikenai apa tadi? Hukuman? kafarat ya. Nggih, kafarat. Batal atau enggak juga gitu. Kan dia sebagai korban kayak gitu. Oke. Yang pertama, ketika misalkan si istri sedang tidur dan kemudian si suaminya menjimaknya. Ini kalau ini kita ngomong normal ya. Ketika dijima itu pasti kan bangun si istri kan. Istri bangun. Dia menolak. Kalau seandainya dia menerima ya batal soal puasanya batal. Kalau seandainya memang nggak bangun, gimana dengan puasanya? Puasanya tetap batal. Kenapa? Karena ya hubungan itu, tapi tidak kena kafarot. Tidak terkena kafarot, tapi puasanya menjadi batal. Termasuk juga ketika diperkosa. Ketika diperkosa, misalkan wanita diperkosa, gimana dengan puasanya? Puasanya bisa batal. Kecuali memang diperkosanya itu ibaratnya nih, perkosa itu benar-benar dia itu tidak bisa lari, dia itu tidak bisa minta pertolongan, dan dia benar-benar diancam, kepaksa banget, maka bisa nggak batal puasanya. Kepaksa banget tapi maka nanti harus memenuhi syurutul ikroh nanti, syarat pemaksaan, pemerkosaan. Tapi kalau yang merkosa itu laki-laki biasa, kurus lagi, nggak punya kekuatan, bukan diperkosa. Perkosa itu artinya dia nggak bisa lari, nggak bisa minta tolong. Kemudian perkosa itu kalau seandainya yang wanita ini menolak, dia benar-benar mewujudkan ancamannya itu, bisa membunuh, benar-benar membunuh, itu benar, itu namanya diperkosa, maka nggak batal, tidak batal. Sama halnya ketika kita dipaksa untuk makan, kalau nggak makan kita dibunuh, maka boleh, nggak batal puasanya. Mengenai kafarat utma itu hanya dibebankan kepada seorang laki-laki, tidak wanita. Jadi sekalipun misalnya suka sama suka, laki-laki seorang suami dengan istri sama-sama suka, sama-sama pengen, kemudian jima di siang bolong di bulan Ramadan, gimana? Apakah semua kedua-duanya kena kafaratul uzma? Tidak, yang wajib hanya seorang suami, istrinya nggak wajib, dia hanya wajib untuk mengkodok saja. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena sebelum dia jima,
sebelum dia jima masih bersentuhan saja, si laki-laki menyentuhkan dakannya ke wanita, itu sudah batal. Jadi batal dulu. Ya sudah batal sebelum terjadi jima. Ibaratnya nih, ibaratnya kalau analoginya begini, laki-laki dia pengen jima di siang bolong, supaya dirinya itu tidak kena kafarat utma, minum dulu. Minum, ketika minum batal kan puasanya, batal, kemudian dia jima, maka nggak kena kafarat. Tapi kalau seandainya dia memang puasa kemudian langsung dia jima, lakukan jima, kena kafarat. Karena dia batal puasanya itu karena jima. Yang laki-laki, yang perempuan beda lagi. Yang perempuan itu masih baru menyentuh itu sudah batal. Masih belum jima, karena yang namanya jima itu kan memasukkan hasyafah. Semua kepalanya itu udah masuk. Kalau kepalanya masuk, maka itu masuk jima. Ini yang menyebabkan kafarat. Sementara wanita disentuhkan saja ke vaginanya, itu disentuhkan, itu sudah batal. Masih belum masuk semuanya, itu udah batal. Berarti batal dulu, baru kemudian terjadi jima. Makanya nggak diwajibkan kepada wanita untuk bayar kafaratul uzma. Hanya si laki-laki aja yang wajib. Begitu ya. Wallahu a'lam. Oke Ustadz, itu tadi untuk ketika istri emang nggak terasa ya Ustadz. Untuk yang terasa. Kalau emang benar-benar tidur itu Ustadz, apa nggak diumpamakan kayak makan dan minum dengan tidak sengaja? Kalau gini ya, kalau kita pakai logika, nggak ada ceritanya di jima kemudian nggak bangun itu. Iya sih, Ustaz. Kalau pingsan, maka kalau pingsan, misalkan kan kalau pingsan kan nggak membatalkan kalau seandainya sehari penuh. Beda lagi kalau pingsan. Kalau seandainya tidur, bangun lah, mana ada nggak bangun. Nanti kalau seandainya dicoba lah nanti. Coba ada istrinya itu udah kalau tidur udah kayak kebo dah. Tidurnya udah kayak kebo. Sulit bangunnya. Dijima pasti bangun. Nggak mungkin nggak bangun. Jadi berandai-andai aja nih supaya nggak batal gininya, nggak batal puasanya. Iya, bisa jadi mungkin sengaja untuk tetap tidur untuk bisa menikmatin. Allahu a'lam. Gimana Mas Alifi? Ada feedback lagi kah? Sudah Ustaz, makasih. Oke. Mungkin dari teman-teman lagi ada nggak? Tadi Mbak Nif dan Nurika tadi raise hand. Mbak Rika, jadi bertanya. Ya, izin bertanya. Tapi maaf sebelumnya Ustaz, kalau misal melenceng dari materi, sebenarnya saya ingin bertanya Ustaz, kalau sudah bersuami, terus kan dalam satu rumah itu kan kita kita tahu ya kalau misal perempuan itu lebih baik sholatnya di dalam rumah begitu ya Ustaz. Nah tapi kalau misal suami sudah berangkat ke masjid kan otomatis istrinya itu sendirian di rumah Ustaz. Otomatis kan tidak jamaah ya Ustaz. Itu baiknya gimana ya Ustaz? Apakah ikut jamaah ke masjid atau tetap sendirian di rumah sholat sendiri kayak gitu? Terus kemudian Ustaz yang kedua, kalau misal perempuan itu lupa untuk mengqadha puasa, itu jatuhnya apakah benar jatuhnya itu dosa lalai ya Ustaz? Terima kasih banyak. Ya, ketika ya memang seorang wanita secara umum, bukan istri, seorang wanita itu lebih utama melaksanakan sholat di rumah dibanding di masjid. Tapi jangan sampai
sampai sekali-kali Rasulullah mengatakan jangan sekali-kali engkau melarang istrimu untuk datang ke masjid, jangan dilarang. Tapi kalau seandainya mau di rumah itu jauh lebih baik. Kalau seandainya di rumah dia munfarid sendirian, kemudian di masjid berjamaah, mana yang lebih utama? Di rumah. Masih lebih utama di rumah karena memang dirinya wanita itu sunnahnya adalah di rumah bukan di masjid, sehingga sholat pun lebih baik dia di rumah sekalipun dia sendirian. Begitu Mbak ya. Jadi di rumah sekalipun sendirian nggak usah ke masjid. Kalau seandainya ke masjid ya nggak apa-apa juga. Apakah dapat pahala jamaah? Ya dapat. Tapi lebih baik afdolnya di rumah sekalipun sendirian. Yang kedua tadi apa? Gimana tadi yang kedua pertanyaannya? Ya Ustaz, yang kedua itu apabila kita lupa untuk mengkodok lupa puasa, mengkodok. ya, apakah jatuhnya itu dosa lalai ya Ustaz? Itu bisa menjadi dosa kalau memang dia sempat ingat tapi kemudian tidak langsung melakukan. Misalkan nih, kita bahas tentang puasa wajib ya, Ramadan. Ramadan di tahun 2021 kita ada bolong 3 hari atau wanita dia haid 7 hari. Kemudian dia sebenarnya ingat di bulan-bulan sebelumnya, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau di beberapa bulan dia ingat bahwa dirinya punya kodoan, tapi kemudian dia tidak mengkodok. Lupa baru ingat, dia lupa setelah itu di bulan Rajab dia lupa tidak mengkodok sampai kemudian masuk di bulan Ramadan lagi. Gimana? Dosa enggak dia? Dosa. Masuk lalai. Kenapa? Karena dia punya dia ingat ketika di waktu-waktu sebelum dia lupa. Dia ingat sebelumnya, dia lupanya baru-baru terakhir. Masuk dosa lalai. Tapi kalau seandainya dia itu tidak ingat sama sekali, misalkan dia di bulan Ramadan 7 hari haid enggak puasa. Kemudian habis lebaran Idul Fitri kan haram untuk puasa. Kemudian malam tanggal 2 dia gila. Dia gila selama 1 bulan sampai masuk Dzulqa'dah. Masuk Dzulqa'dah dia sadar kembali, normal kembali, dan dia lupa kalau dirinya punya qada puasa sampai kemudian masuk Ramadan lagi. Gimana, masuk karena dosa lalai enggak? Apakah dia kena dosa? Insya Allah enggak bakal kena dosa. Kenapa? Karena dia lupa sepanjang tahun. Begitu. Tapi kemudian wanita yang dia tidak mengkodok puasanya sampai masuk Ramadan tahun yang akan datang, maka dia dikenai kewajiban membayar 1 mud makanan pokok. Gitu. Jadi setiap 1 hari yang misalkan 7 hari, berarti dia wajib 7 hari di tahun 2021 dia tidak puasa 7 hari, kemudian dia lalai sampai masuk Ramadan tahun 2022, maka dia wajib untuk membayar tiap harinya itu 1 mud, berarti 7 mud. 1 mud itu kalau dikonversikan ke hitungan kilogram itu 6 atau 7 ons, hampir 1 kilo, 6 atau 7 ons. Wajib dikeluarkan, berarti katakanlah 7, kita pencari aman, 7 kali 7 berarti 49 ons, berarti kurang lebih 5 kilo kalau dikonversikan, 5 kilogram. Maka dia wajib mengeluarkan beras sebanyak 5 kilogram atas kelalaian itu. Tapi dia masih wajib untuk mengkodok. Bukan kemudian karena dirinya udah bayar 7 mud ini dia nggak wajib kodok. Enggak, tetap wajib mengkodok dan dia kenai denda. Denda apa? Denda ngasih 7 mud ini. Nanti dendanya kapan berarti? Di apa kodoknya kapan? Ya setelah selesai Ramadan selanjutnya ini. 2022 selesai Ramadan, mengkodok. Wajib segera.
Begitu Mbak ya? Bisa dipaham nggak? Ya Ustadz bisa. Terima kasih Ustadz atas Ya, jawabannya. ya Alhamdulillah. Ada lagi atau dicukupkan? Mungkin teman-teman ada lagi atau kita cukupkan untuk pada pertemuan malam ini. Mungkin sudah tidak ada, monggo Ustaz bisa dipimpin doanya Ustaz. Baik, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizq wa taubatan qabla al-maut rahmatan 'inda al-maut maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fil akhirah. Allahumma jannibna miratil akhlaq wal a'mal wal ada wal ahwa. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akhiri dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ini yang bisa disampaikan. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.